Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi bersama Firman United channel para fans sejati Manchester United. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas sedikit tentang seperti biasa ya tim kesayangan kita ya. Sekarang dalam sisi eh, kekuatan finansial untuk merombak skuad ya guys. Jadi ya guys teman-teman, khususnya para fans Manchester United ya, kita harus sedikit menurunkan ekspektasi ya, yang dimana ekspektasi kita mungkin ya kita akan merombak besar-besaran ya dari skuad yang ada dalam hal ini ya guys. Ya kita sudah tahu ya kualitas para pemain Manchester kayak gimana ya. Intinya ya untuk musim sekarang ya, untuk merombak tim yang cukup besar ya, kita harus apa ya, kita harus menjaga dulu ya ekspektasi tersebut ya guys, karena Manchester United juga sudah melakukan banyak kesalahan ya di apa ya, pada 10 tahun terakhir ya, dari segi perekrutannya, jadi otomatis imbasnya ya ke sekarang ini ya kita susah ya untuk membeli pemain yang kita inginkan secara langsung ya, karena ya apa ya, ada aturan-aturan yang pada zaman dulu-dulu manajemen itu sangat kacau dan buruk banget ya, dan imbasnya sampai sekarang kita tidak bisa memainkan ataupun mengambil pemain-pemain yang ingin didatangkan secara mudah ya guys, karena kita sudah tahu ya bahwa pemain-pemain yang didatangkan Manchester United itu dulu-dulu itu dari segi perekrutan itu harganya tinggi banget ya guys, ditambah lagi dengan gaji-gaji yang uh, gede banget ya guys, dan jika pemain tersebut tidak perform ataupun tidak mempunyai penampilan bagus ya kita tidak bisa apa-apa ya guys, dan itu adalah salah satu kesalahan dari manajemen ataupun dari strategi perekrutan yang kemarin-kemarin. Dan sekarang juga ada aturan PSR atau yang kayak gimana ya guys, karena kita tidak apa ya, kita tidak boleh menjual kita, misalnya si A jelek atau si B jelek itu tidak bisa langsung dirubah ya guys, karena kita ada aturannya. Jadi ada minim pemain itu harus dijual berapa ya guys. Seperti itulah kira-kira ya apa yang terjadi musim sekarang ya guys. Dan balik lagi jatuh kepada pelatih kita yaitu Ruben Amorim ya, di mana dia ingin mengambil pemain-pemain yang skuad yang dia ingat, tetapi ya dengan aturan dan kualitas yang ada ya kita tidak mungkin ya pemain-pemain kita ya dijual dengan harga yang cukup tinggi ya. Seperti Anthony ya, mungkin dia merasa tidak bahagia ya di Manchester United ya, padahal pas waktu ke Manchester United ya kita tahu ya bahwa Anthony itu sampai mogok untuk tidak bermain untuk Ajax, dan setibanya di Manchester United ya kita sudah tahu ya dengan harga yang cukup fantastis, yaitu kurang lebih 100 juta pound sterling atau 90 juta ya kalau nggak salah ya, 90 sampai 100 juta. Tapi faktanya gimana guys? Ya, penampilan tadi gimana guys? Dia tidak happy, dia tidak bisa apa ya, apa ya, dia tidak bisa beradaptasi dengan Liga Premier Inggris. Nah, dan kita sudah tahu ya guys, sekarang di Sociedad dia cukup bagus. Bukan cukup bagus ya, tetapi ya bagus lah, intinya seperti itulah, dia kayak hidup kembali ya, seperti itulah. Dan itu ya yang mungkin harus diperkirakan ataupun diperhitungkan untuk manajemen kedepannya kayak gimana ya, bahwa pemain-pemain yang datang ke Manchester ini harus benar-benar datanya kuat ya untuk bisa bermain di skuad Manchester United. Dan baik lagi ya, Ruben Amorim yang menanggung itu semua ya guys. Jadi ya untuk musim sekarang ya kita jangan terlalu berekspektasi apa ya, jangan terlalu berharap tinggi ya untuk merekrut pemain-pemain yang diinginkan Ruben Amorim ya, seperti itu ya guys. Karena Ruben Amorim dibekali 100 juta ya sebelum melakukan penjualan 100 juta pound sterling, dan kita tidak bisa apa-apa ya karena Cuna juga itu harganya 62,5 juta pound sterling, itu sudah berapa ya gitu guys. Kita bisa hitung-hitung sendiri ya. Jadi ya untuk pemasukan budget untuk belanja Ruben Amorim itu sangat terbatas ya untuk musim sekarang ya. Terus ditambah lagi seperti Vasco Sport ya, yang belum sampai sekarang itu tidak ada apa ya, tidak ada
iming-iming bahwa si Rashford ini ingin dibeli oleh Aston Villa di balik kegagalan Aston Villa yang gagal ke Liga Champions ya apa ya ke Liga Champions ya seperti itu ya guys. Jadi si Aston Villa itu tidak apa ya tidak kayak tidak mau beli seperti itu tapi tidak tahu lah belum Sancho ataupun Rashford ya lumayan lah Rashford itu bisa dikatakan bisa harganya 40 juta ya lumayan lah kita bisa menambah-nambah budget untuk membeli para pemain yang diinginkan oleh Ruben Amorim ya setelah tiga pemain Manchester United yang tidak yang sudah habis kontrak dan tidak diperpanjang seperti Eriksen, Lindelof dan siapa satu lagi ya Tauhid atau siapa ya seperti itu ya guys. Jadi intinya seperti itu ya. Mungkin di sana juga ada Carreras ya yang diminati oleh Real Madrid ya mudah-mudahan dia terjual juga karena ada opsi bahwa jika Benfica menjual pemain tersebut Manchester United mendapatkan 18 sampai 20 juta pound sterling seperti itu lumayan lah cukup untuk menambah-nambah pemasukan dari Manchester United guys. Jadi intinya seperti itu ya guys. Gambaran-gambaran untuk budget belanja Ruben Amorim ya guys. Jadi ya tidak terlalu banyak ya apa yang dirubah ya mungkin ya guys. Karena kita juga harus menjual para pemain-pemain yang ada ya guys seperti itu ya guys. Ditambah lagi ya banyak ya pemain-pemain itu ya dari sekarang ya sampai sekarang itu penampilannya tidak perform ya guys seperti striker ya Hojlund ya yang tidak tune in sama Manchester United seperti itu ya guys banyak lah pemain-pemain Manchester United yang tidak mempunyai kualitas seperti itu guys buat teman-teman gimana sih soal para pemain-pemain ini memang sebenarnya hampir semua itu harus dirubah ya guys tetapi balik lagi ya Ruben Amorim punya tantangan yang punya hambatan seperti yang tadi saya sebutkan satu persatu ya guys dari kualitas pemain terus dari gaji pemain jadi itu menjadi hambatan sekarang untuk Manchester United melakukan bursa transfer di musim sekarang ya guys kita tidak bisa asal jual aja gitu karena ada aturannya ada standarnya jadi semuanya itu tidak bisa sebenarnya bang ini ganti sama si ini misalnya itu tidak segampang itu Ferguson ya guys jadi itu ya guys kita Robert Amorim menghadapi kendala-kendala seperti itu untuk merombak tim ini ya guys jadi ya mungkin di liga kita yang fokus ke Liga Premier Inggris ya untuk Ruben Amorim sekarang ya mudah-mudahan Ruben Amorim baik lagi yang mengatakan bahwa kita tidak bisa tidak harus mempunyai skuad yang mewah ya untuk berlaga di kancah Eropa karena kita tidak mengikuti kancah Eropa ya guys. Jadi ya balik lagi ya bahwa Ruben Amorim ujung-ujungnya memaksimalkan pemain-pemain yang ada ataupun dari akademi ataupun pemain-pemain yang sudah ada sekarang ya walaupun ada ya perekrutan tetapi ya tidak terlalu besar seperti yang diimpikan oleh para fans Manchester United ya guys. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi lah ya dan teman-teman bisa drop komentar apapun yang pikirkan teman-teman soal Manchester United ya guys karena balik lagi ya Ruben Amorim membutuhkan budget yang cukup banyak jika kalau harus merubah semua pemainnya Manchester United yang ada ya guys ya mudah-mudahan pemain Manchester United itu juga mendapatkan hidayah mendapatkan apa ya kayak motivasi untuk bisa bermain lebih baik untuk Manchester United guys. Oke guys, mungkin segitu aja guys. Mudah-mudahan menjadi gambaran kepada kita semua bahwa untuk perombakan musim depan sekarang itu jangan terlalu berharap untuk bisa merombak skuad yang cukup banyak ya karena dana kita terbatas dan kita sudah tahu dana terbatas itu kayak gimana yang tadi saya ceritakan bahwa ada aturan-aturan yang harus dipatuhi untuk Manchester United dalam pengelolaan para pemainnya guys dan kesalahan-kesalahan masa lalu ya dari manajemen masa lalu yang selalu melakukan kesalahan-kesalahan saat melakukan perekrutan kayak pembelian Pagdi ataupun pembelian yang tidak masuk akal dan ujung-ujungnya sampai sekarang kita kacau balau nah, seperti itu lah guys ya mudah-mudahan kedepannya Manchester United lebih baik lagi dan lebih terorganisasi lagi lebih cerdik lagi dalam perekrutannya guys itu sih harapan kita semua untuk kedepannya guys
ya walaupun kita hanya bermain di Liga Premier League ya, mudah-mudahan kita lebih fokus lagi ya. Itu sih salah satu keuntungannya guys. Oke guys, itu aja guys. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan informasi yang bicarakan teman-teman khususnya para fans Manchester United dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.